Tapi bakal ada keluar yang baru nih, rap Cianjur. Cianjur. Yo. Sekarang temanya adalah Cianjur. Gua kesini aman gak pakai genjur. Di sini emang paling asik sekali. Tapi kenapa banyak cewek bawaannya horny? Oke. Piscok namanya. Piscok. Freestyle kocok. Setahun cuma 7 episode. Dede ngapain aja kemarin-kemarin? Coba deh jelasin. Yo, kembali bergabung di Hip Hop Hore barengan sama Yako dan Tuang 13. Tuang 3 gelas. Mana gelasnya? Abis. Waduh, mana nih Pak Produser? Tolong dong. Sponsor. Siapa mau endorse boleh. Taruh gelas ini. Taruh di sini. Ya. Jadi kembali lagi di Hip Hop Hore, kita akan berada di segmen Under the Radar. Alright. Yes. Nah, ke yang satu ini nih, Under the Radar. Kita punya satu talenta dari kota hujan. Kota Bogor ya. Kota Bogor. Itu ada Dede Crows. Salah satu rapper yang kemarin sempat identik dengan gotik-gotikan. Dia sempat rilis kayak gitu juga kan. Wah. Ya kan yang di kuburan itu, ingat kalau Iya. Udah gitu dia sempat lumayan nyaring juga karena waktu itu ada konflik antara Dizo dan beberapa orang. Ternyata videografernya Dede Crows. Dan sekarang dia baru rilis satu single yang identik dengan BMX. Wah, dengan BMX. Coba lihat dulu deh videonya. So you think you real one, call me I'm the fake one. If you think you real son, so come on and get some. Come on get some, come on get some, come on get some, come on get some. Yo, kita sudah punya Dede Crows. Manual ya Pi ya harusnya sekarang. Dede apa kabar men? Alhamdulillah baik sehat. Makin kasep ya? Makin kasep. Baru kelihatan nih gantengnya. Kemarin kayaknya kurang nih. Sekarang ganteng banget. Kemarin kan lagi gotik. Iya Kalau sekarang lebih maskulin. Bener juga nih. Apa nih yang membuat lo berubah dari gotik terus ke si kasep sekarang? Karena apa ya? Enggak apa-apa sih. Karena cinta. Karena aku baru meminang seorang. Dek, lagi sibuk apa nih men? Woi, lagi sibuk apa sekarang? Paling lagi mau ngerjain album. Wow. Yang tertunda. Oke, ketundanya kenapa men? Dari keuangan. Gara-gara kerjanya diberhentiin nih, aduh. Wah, iya sih. Turut prihatin men, Oke. Paling sama mau bikin anthem ketiga, anthem Bogor. Keren. Anthem ketiga, sama mau bikin video klip anthem yang kedua. Kemarin kan baru video lirik. Iya Bogor bergerak terus men. Insya Allah. Ayo gokil. Dek, lu kan habis rilis single juga ya? Iya. Judulnya Identitas ya men. Iya, Identitas, Muntah Amarah sama Just Let Me Know. Banyak ya? Banyak ada juga ya. Produktif banget. Yang paling baru yang mana dek? Yang paling baru Identitas kayaknya deh. Oh, ya, Identitas. Okay. Dek, boleh jelasin dikit gak sih men, single ini Identitas tentang apa sih? Identitas itu tentang apa ya? Kebanyakan orang itu kayak lupa sama dirinya sendiri gitu. Bahkan banyak orang yang malu mengakui dirinya sendiri. Keren. Ya semacam itulah. Oke. Jadi kayak seperti pertemanan dihitung dari angka lah. Jadi kayak dari jumlah follower lah, segala macam kayak gitulah. Oh, ini pengalaman pribadi apa gimana men? Ada dikit juga lah. Oke. Dek, kalau gue liat di video klipnya nih kan kayak lo menampilkan sisi BMX nih banyak banget nih. Ini kenapa lo tongolin BMX-nya? Apa emang gara-gara pandemi banyak orang main sepeda atau memang ini identitas lo men? Enggak sih. Sebenarnya itu karena bingung. Jawaban lu enggak banget men. Jangan gitu. Apa kayak iya men, karena BMX tuh keren nggak? Itu karena bingung. Iya karena tadinya mau cuman video nge-rap doang. Cuman dipikirin aduh
kayaknya terlalu monoton kalau misalkan ngambil angle cuman nge-rap dong. Ya udahlah, masukin BMX juga sambil memperkenalkan juga BMX Bogor kan. Oh, oke. Jadi itu BMX Bogor sendiri itu ada komunitasnya juga ya? Ada. Oke. Itu Bogor BMX. Oh. Wah, seru. Itu kan rilis video klipnya 15 Juli men ya. Nah, itu produksi kapan men? Itu sebenarnya lagunya udah ada 3 bulan yang lalu sih. Video klip baru sekarang aja ya. Jadi sebenarnya tuh gara-gara gabut kali ya. Ngapain gitu, ya udahlah bikin video klip. Oh, ini produksinya kapan kemarin video klip bro? Produksinya bulan kemarin kayaknya deh. Bulan Juni Pokoknya bikin video klip terus ditayanginnya 2 minggu ke depannya deh. Oh, oke. Nah itu teknisnya gimana men? Maksudnya di masa pandemi ini kan ya kayaknya mesti jaga jarak lah. Kayak gitu. Itu ada betul. challenge tantangan yang lo adepin nggak selama bikin video ini? Lu kan videografer nih kan, memang kan terkenal juga lu sering garap video orang. Maksudnya biasa lu kerja kayak gitu sama di era pandemi ini ada bedanya gak sih? Ngakalinnya gimana men? Paling bedanya kayak tempat kali ya. Enggak semua buka, tempat dibuka gitu. Oh, oke. Agak kesusahan juga gitu. Yang biasanya tinggal bikin di sini terus kayak ada larangan kayak gitulah. Oh ada Jadi tuh. terbatas lah. Sempet dilarang? Ada yang sempet ngelarang gitu? Maksudnya? Ada. Ceritain Sempet dikit. kayak ya jadi pas mau BMX itu jadi kayak, wah ini mau pada ngapain bikin video? Wah jangan di sini gini segala macam. Ya biasalah. Oke. Alasannya itu. Oh, jadi pindah tempat gitu ya? Ya alhamdulillahnya dapat lah. Iya, menarik. Lo ngedit juga masih Dek? Iya ngedit juga. Oh jadi ini editan lo juga? Si identitas ini? Oh. Lu bikin iya, musik betul. juga, produce juga? Jarang-jarang sih kalau produce beat. Oh gitu. Kalau lagi pengen doang. Soalnya masih belajar juga kalau bikin beat. Oke. Nah, selain lo, maksudnya lo videografer, lo bikin lagu segala macam, bikin lirik ya. Nah, lo juga punya program ya, rupanya. Punya program yang Iya. baru-baru aja lo jalanin atau Rumah freestyle. Rumah freestyle. Itu baru kapan tuh? Sebenarnya udah ada 2 tahun apa 1 tahun? 1 tahun lah, 1 tahun. Lah. Oh, jadi bukan dibuat karena lagi pandemi gini, tapi sebenarnya udah jalan 1 tahunan lah, ya. Kenapa tuh, Ben? Karena pandemi juga agak susah tuh. Tadinya udah kayak rencanain ada 3 yang bakal masuk. Cuman berhubung itu kan bikinnya di rumah gitu ya. Ya. Jadi kebanyakan nggak dapat izin gitu di dalam rumah karena suruh social distancing kali ya. Oke. Tapi bakal ada keluar yang baru nih, Rap Cianjur. Cianjur, ayo deh. Yo. Sekarang temanya adalah Cianjur. Gua kesini aman gak pakai genjur. Di sini emang paling asik sekali. Tapi kenapa banyak cewek bawaannya horny? Rumah freestyle. Oh, Rumah freestyle bakal ada teman-teman dari Rap Cianjur nih. Ya, kemarin main ke sana waktu Minggu, sekalian lah bikin. Wah. Nanti besok tayang. Oke. Jadi udah direkam ya, tinggal tayang doang ya. Udah. Udah seru, diupload juga, tinggal tayang besok. Berapa asik. rapper ya, men? Berapa rapper tuh di Rap Cianjur tuh? Itu kemarin yang masuk ada Easy, Paranoia, Rapates, Ras, sama 4 ya. Wah, rame. Yang masuk. Seru. Seru. Men, Seru-seruan kalau- aja sih sebenarnya konten itu. Oh, oke. Kalau misalnya nih men, teman-teman di luar sana gitu ada yang mau ikutan, gue mau ikutan Rumah freestyle dong. Gimana caranya tuh men kira-kira di masa pandemi kayak gini? Ya paling nyari tempat yang aman kali ya, yang dapat izin gitu. Iya soalnya kebanyakan ini jadi kan nih bikin konten ini. Aduh di rumah gua katanya nggak boleh ada tamu katanya. Bener Ya, sih, itu bener doang. sih. Aduh. Iya, susah juga ya pas lagi pandemi kayak gini ya. Pasti bingung sama keluarga segala macam. Tapi akhirnya kejadian juga Iya. ya Rumah freestyle ini dan Iya. akhirnya kayaknya Rumah freestyle ini lo bikin kemarin di Cianjur itu. Di Cianjur tuh baru bikin lagi. Ini lagi mau jalan lagi sih. Mau kemana lagi nih men? Sekarang kan nggak terlalu kayak kemarin-kemarin lah. Sekarang udah agak mulai ya bisa lah.
main-main ke rumah orang. Oke. Bertamu, ngabisin makanan. Apa konsep lo di balik rumah freestyle tuh apa, men? Maksudnya visi lo tuh apa, men? Jadi saya bikin itu cuman pengen ngebudayain freestyle aja sih. Sama pengen apa ya, kebanyakan konten-konten freestyle yang saya lihat sekarang kayak yang sebelumnya kayak ditulis dulu. Kalau ini lebih spontan, kayak bikin tema masing-masing nanti dikocok, milih tema sendiri, bakal dapat tema apa. Jadi spontan aja, lebih real lah. Oh, spontaneous ya. Terus enggak apa ya? Enggak harus jago lah, enggak harus terkenal, pokoknya siapapun yang pengen masuk ya masuk aja gitu. Oh, oke. Gitu, jadi bebas untuk siapa saja. Tapi berarti lo udah yang mau siapin freestyle. kata-katanya yang nanti akan kartu-kartu ya, lupa kartu ya, terus udah gitu dikocok terus keluar gitu kartunya gitu ya. Itu lo udah siapin properti itu dulu ya. Ditulis di kertas, dilipat, dikumpulin, dikocok nanti. Arisan. Seru sih. Kenapa nggak jadi freestyle Kayak arisan? Seru-seruan aja sih sebenarnya. Oke. Piscok namanya. Piscok. Freestyle kocok. Ya. Cok lumer. Sorry saya emang agak receh saya. Dek, kalau boleh tahu lu bakal ngejalanin si rumah freestyle nih sampai kapan nih, men? Lu mau bikin konten ini? Apa emang lu rencana pengen bikin terus atau ada kayak mau sampai berapa episode udah gitu? Pasti bakal bikin terus sih selama ada yang mau masuk. Keren. Maksudnya kan kalau lu ngomongin ada yang masuk di Bogor pun talentnya banyak, men. Iya, makanya diutamain itu kayak rapper-rapper Bogor dulu sih yang masuk. Oke. Karena sayang aja gitu di Bogor banyak rapper tapi nggak ada yang mau mempromosikan lewat konten itu. Setuju. Karena banyak juga rapper Bogor yang bisa freestyle. Ya pastinya, pasti ada banyak hidden gem ya. Betul. Oke. Dan menurut gue Iya. dari konten-konten kayak gini teman-teman akhirnya bisa ngeliat bakat-bakat baru yang nanti dapat pendengar baru nantinya kok ya. Iya, gitu. Ya. Jadi emang harus dimanfaatin sih semua platform konten kayak gini, kalau bisa ikutan. Betul sekali. Mudah-mudahan deh lu dan teman-teman sehat selalu ya biar konten ini bisa terus berproduksi gitu ya. Biar bisa jalan terus. Amin, Mudah-mudahan amin. nanti one day gua sama Yako punya rezeki untuk main ke Bogor bisa ikutan konten ini ya kok. Boleh kita konten apa? Freestyle. Ikutan piscok, freestyle, kocok. Apa ganti aja nih namanya? Jangan rumah freestyle menurut gua Udah oke sih. seru kayak paguyuban soalnya. Udah kayak ya udah lo kayak di rumah aja santai ya kan, nggak Ya. perlu ada yang ditutup-tutupin. Kayak kumpul aja, kayak lagi kumpul biasanya kan freestyle iseng, cuman ya ini bedanya dibikin konten gitu. Seru sih. Ada nggak kejadian yang lucu gitu pas lagi selama lo jalanin rumah freestyle? Satu yang lo ingat Yang paling kebanyakan stuck gitu. Ya stuck. Nah itu berarti lu pakai itu. deh kalau di rumah freestyle lu secara videonya lu pakai editing lagi kan ntarnya. Maksudnya ada beberapa part yang gak perlu ditampilkan atau begitu aja udah. Begitu aja sih langsung, nggak ada yang dipotong-potong. Oh, Ya oke. udah pokoknya mau kata-kata apa ya udahlah. Kecuali emang ada kata-kata yang benar-benar harus disaring banget itu Oh, baru. iya, Tapi iya. selama ini sih aman-aman aja lah. Alhamdulillah. Total udah berapa episode deh? Kayaknya 7 deh. Wow, ini udah setahun jalan ya? Iya. Setahun cuma 7 Udah episode. setahun. Dede ngapain aja kemarin-kemarin? Coba deh jelasin. Ayo ngapain aja? Kok cuma 7 episode setahun? Karena kan masih banyak kesibukan yang lain. Nah mungkin sudah waktunya lu ngumpulin teman-teman biar kerjanya bisa bagi-bagi tugas deh. Karena menurut gua kalau konten bagus kayak gini nggak kepegang karena konten yang lain sayang. Tapi kalau semuanya Iya, bisa iya. jalan bareng, lu kumpulin SDM-nya satu visi, keren tuh nantinya. Yoi. Jadi nggak lo one man Kebanyakan show sih gitu. Waktunya yang apa? Yang nggak jarang ketemu gitu waktunya. Oh, oke. Kayaknya bisa, di sananya enggak, di sananya bisa, saya enggak gitu.
kebanyakan gitu. Susah dapetin waktunya. Oke. Ya mudah-mudahan Pada masih sibuk Hah? kerja. Pada sibuk. Oh iya. Ya makanya mudah-mudahan untuk kelangsungan hidup rumah freestyle ini emang harus diada-adain nih waktunya mau enggak. Dibikin Mau tim nggak mau. khusus ya gue ya. Yoi gitu. Tuh. Pengen dirapihin lagi gitu. Amin. Dari segi peralatan pun. Keren. Ya biar enak lah orang nontonnya juga. Yoi. Nggak apa-apa. Nggak Proses. kadarnya banget gitu. Proses kan makin lama kan makin lo tahu nih Ya. ini anaknya diginiin, ini anaknya diginiin gitu. Yes. Makin seru nantinya. Dan biasa aja mungkin ya nggak cuma buat rapper-rapper Bogor doang ya gitu. Yang pas yang lagi datang ke Bogor ya udah lo tanggokin aja deh lo mintain aja. Itu kan seru tuh. Jadi ibaratnya kalau orang kalau ke zaman dulu kalau ke Jakarta harus ke Potlot gitu ya. Iya. Yang mana tahu biasa kalau rapper kalau ke Bogor harus ke rumah freestyle gitu. Nah gitu. Sapi masuk. Harus itu. Yoi. Tapi banget harus sih. tetap jalan deh, harus jalan rumah freestyle. Mudah-mudahan Harus. episode-nya makin Insya banyak, Allah. talent-talentnya makin Amin. banyak juga yang bisa kita lihat ya. Oke. Ya. Dek, Alright. thank you banget nih Dek waktunya udah mau ngobrol-ngobrol. Lancar-lancar untuk singlenya. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Dibalikin gue. Nagih. Lo mau nanya apa sekarang? Sini gua tanyain lo nanya kita ada apaan? Emang boleh nanya? Boleh dong, boleh. boleh. Saya pengen nanya ini sih. Dari sudut pandang Bang Upi sama Mbak Yako ini, kenapa lagu-lagu jadul bisa awet sampai sekarang dibanding lagu-lagu yang sekarang gitu? Walaupun nggak tahu judulnya, tapi orang kalau di play lagunya pasti bakal nyanyi. Contohnya kayak musik-musik band pop lah, kayak Doel Sumbang, Dewa, terus Iwan Fals, macam-macam itulah. Kalau dari sudut pandang Bang Upi sama Mbak Yako, kenapa tuh lagu-lagu jadul bisa lebih awet ditimbang lagu-lagu yang sekarang? Padahal dulu itu nggak secanggih sekarang itu, bisa dapetin atau denger lagu lewat handphone gitu dengan mudah lah. Pertanyaannya tiba-tiba di luar. Keren. OOT ya. Keren. Off topic. Yako yang jawab, Yako coba jawab dulu. Kok kurang Pertanyaan sulit dikasih ke gua. Lo mau jawaban serius atau gimana nih? Oke, gue jawab ya. Menurut gue sih sebenarnya kalau lagu enak ya lagu enak aja. Di mau jadul atau enggak. Yang sebenarnya yang paling gampang kalau misalnya memang dari melodi. Kalau dari melodi dan dari lirik yang gampang, menurut gue itu udah langsung ya terngiang-ngiang aja sih di gue gitu. Dan yang lagu yang simple, easy, bisa dinyanyiin dan enak, ya udah ke bawah aja gitu. Kalau gue sih di situ ya. Sebenarnya jadi nggak mau jadul juga, nggak harus jadul juga. Buat gue bisa-bisa aja gue keinget terus gitu. Cuman satu lagi, mungkin ya kenapa jadulnya ini balik lagi ada era tertentu. Kalau gue lagu jadul ya mungkin di tahun 90-an karena gue hidup di era itu. Gue gede di era itu yang mungkin medianya hanya radio, hanya TV yang cuman ngasih tahu lagu-lagu itu terus. Beda kalau anak-anak yang gede di era 2010-an lo tanya lagu jadul mungkin belum tentu gitu. Ya tahu karena lagi datang ke party atau apa. Tapi di eranya mereka ya lagunya yang mereka dengerin ya yang lagu itu. Yang keluar yang itu terus. Iya gitu. Jadi balik lagi. Nggak kayak sekarang, sekarang lebih sering banyak yang keluar. Iya. Kalau dulu kan yang ditampilin itu sampai kita tiap hari dengar ingat. Sama sekarang. Dulu mungkin kan gitu ya. Iya, kalau dulu kan musisi ya lo tahu kayak Iwan Fals gitu. Kalau sekarang kan banyak ada yang di YouTube yang segala macam ya. Gitu. Variasinya lebih banyak. Lu cuma di radio, TV, kalau enggak di CD bajakan gitu. Iya. Dengarnya masih di sekitar itu ya. Betul. Kalau sekarang kan banyak banget itu yang baru, bahkan hampir tiap hari kali ya. Tiap hari men. Ada orang yang ngeluarin lagu baru. Sehari puluhan mungkin yang rilis. Jadi kayak bukannya miss tapi kayak memang terlalu banyak yang produksi sampai akhirnya orang bingung milih yang mana ya kok. Benar. Jadi sekarang Spotify lo bisa masukin lagu lo ke Spotify sendiri gitu kan gitu. Dan kadang-kadang masalahnya nggak terpapar. Ada yang nggak terpapar. Upi mungkin nggak dengar lagu siapa ya karena nggak terpapar aja. Gitu. Kalau lo gimana Pi? Kalau dari gue setuju sama yang aku bilang sih karena beda era. Zaman dulu tuh source-nya dikit buat teman-teman untuk denger lagu. Jadi kayak lagu dulu tuh lebih long lasting. Kalau sekarang kan platform kita mau denger lagu banyak banget. Musisi yang produktif banyak banget. Nah kalau zaman dulu bedanya nih dari SDM menurut gue kalau sekarang siapapun bisa jadi musisi dengan duduk di kamar depan komputer. Zaman dulu mereka recordingnya pakai pita men. Jadi lu nggak bakal bisa masuk studio rekaman kalau lu emang lu belum benar-benar matang.
Karena ada duit yang ngebuang di situ, ada pita yang digunting di situ. Ya, iya. Jadi kayak emang musisi zaman dulu lebih kayak well prepare, lebih skillful mungkin. Jadi mereka lebih kayak tahu gimana caranya bikin formula bagaimana lagu ini bisa terus hidup sampai ke beberapa tahun ke depan mungkin Iya. gitu ya. Kalau kita kan di era sekarang kayak bikin lagu Teknologi udah gampang semudah ya. bikin Indomie kasarnya men. Kalau zaman dulu itu satu hal yang susah, satu hal yang mahal. Jadi sekalinya ada lagu, mereka memang mencurahkan segalanya di lagu itu dan akhirnya pendengar yang dengar pun kayak dapat apa yang pengen disampaikan. Mungkin itu bisa jadi alasan juga sih menurut gue. Siap. Betul. Oke, apakah Betul-betul dijawab? aja lo. Jadi apakah kita dapat ini fonten? Nilai kita dapat jawaban kita dapat nilai berapa nih, Dek? 100 lah. Dibagi 2. Dibagi Jadi dua. gocap. Jadi pacok-pacok. Ampun. Oke. Ya, lu tamu Promosi pertama gak nih yang sih? kasih pertanyaan ke kita nih. Kemarin belum ya. Berani-beraninya kamu Dede. Dan gitu loh tadi ya Ada promosi gak sih? gue spill sedikit secret nih. Tadi dia sebenarnya waktu nonton video klip lo yang sepeda BMX dia marah-marah. Tahu gak kenapa? Karena hari ini tadi dia ditabrak sepeda. Si Upi baru ditabrak sepeda, lo lihat tuh luka-luka tuh. Iya, sepedanya sama-sama Wah, di video Bang, klip lagi 4. Jangan marah Bang, jangan marah. Terus dibuang sama Itu dia lu sepedanya ke buat got. Gitu deh, jadi dia sensi sebenarnya. Wah, lo mau ditangkap Wah, deh. lu digerebek Dek, lo mau Dek. Dek. Woi, dia mau ditangkap. Gila gitu banget nih gitu. aman. Lagi di rumah tuh polisi lewat. Bogor. Ya wes, Bogor. thank you banget Dede. Dek, thank you banget ya. Sehat selalu men. Siap. Sukses ya. Boleh promo gak sih? Boleh dong, Oh iya, boleh. silakan. Silakan. Yo, bakal ada lagu terbaru dari Hujan Hip Hop nih. Oke. Berlima. Boleh Udah dong, apa boleh. mau diceritain nih? Boleh dong, boleh jelasin. Jadi waktu dulu tuh yang kita sempat interview juga soal acara, Oke. masih inget gak? Yang ada Ponco. Ya. Oh, yang acaranya Nah, rame itu itu kan. akhirnya di cancel itu. Nah, Iya. cancel gara-gara masalah yang Iya, gitulah. flyer. Nah. Dan akhirnya nama Hujan Hip Hop itu saya bikin kayak sebuah manajemen kecil-kecilan lah. Wih, keren. Narik-narikin talent baru yang menurut saya dia punya skill yang cuman dia keterbatasan dari keuangan mungkin. Jadi di situ saya rangkul-rangkul ada 3, bikinlah Hujan Hip Hop. Oke. Tiap bulan ada lagu yang keluar. Wah, Walaupun keren. harus nyicipin uang gaji tiap bulan. Tapi senang gitu bisa anak-anak baru yang punya skill bisa keluar. Jadi biar ada Pernah regenerasi denger ya. lagu Mix Mike gak yang sempet ngedis G Squad itu tuh? Nah itu salah satunya. Salah satu talent di Sempet rame juga sih. Hujan Hip Hop. Ya betul. Oh, oke. Oke. Jadi si Hujan Hip Hop ini berubah menjadi satu manajemen atau label gitu ya. Yang mana ini merekrut talent-talent baru dan lu gaji men tadi lu bilang. Enggak, saya yang tanggung mereka semua dari biaya Produksi. recording dan segala Wah, lu macam. keren men. Wah, mantap. Keren. Karena kasihan gitu di Bogor ada yang baru punya skill cuman dia nggak bisa ngeluarin lagu karena keterbatasan. faktor keuangan. Ya udahlah saya tarikin. Saya lebih baik kehilangan uang saya sedikit tiap bulannya tapi anak-anak ini masih bisa berkarya gitu loh. Wah, cakep. Mamen. Ya kan di sini juga dampaknya ke Bogor juga gitu. Betul. Nama Bogor bisa keangkat juga. Oke. Mantap. Nah, Ya, sampai sekarang masih jalan alhamdulillah. Dan lagi pada garap EP album nih Wah, masing-masingnya talent-talentnya. Ku catat di selembar catatan, ceritakan cacatan sebelum rasakan cekatan ku lekatkan. Dalam naskah ku tempatkan, melesatkan, ledakan lewat rongga ku lepas. Jangan hadapi aku dengan mental semen. Ada unsur kebencian tanpa gusur kedegian, ku gugurkan kesucian tekadku yang diharam. cakep. dalam waktu dekat nih akan ada single atau langsung album nih, Dek? Si Hujan Hip Hop masing-masing mau ada EP cuman kayaknya agak lama karena ya tadi saya kerjanya diberhentikan. Oke. Nanti kalau udah kerja kita lanjut lagi. Paling ada single yang bakal keluar ramean dari Hujan Hip Hop video klip. Sosial medianya atau Instagramnya apa nih? Oh di Instagram.
di Instagramnya Hujan Hip Hop. Hujan Hip Hop ya. Oke, tuh follow deh Hujan Hip Hop. Harus pada follow pokoknya. Ya. Harus follow Dek. Insya Allah ada Mudah-mudahan yang terbaru selalu. asli Dek, mudah-mudahan lo dimudahkan rezekinya deh ya, biar bisa terus bergerak Amin, kayak gini, men. Amin. Dan mudah-mudahan di Indonesia pelaku hip hop khususnya lebih banyak lagi orang kayak lo, men. Wah, lo gokil sih, men. Buat regenerasinya tetap jalan terus ya. Gitu. Udah. Insya Allah. Amin. Amin. Pokoknya doain aja lah. Pasti. Siap. Nanti Ada rilisannya rezekinya jangan lupa biar kasih tahu kita. teman-teman bisa ngeluarin karya lagi terbaru dan terus terbaru. Siap. Amin. Jangan lupa rilisannya kasih tahu kita ya. Jangan lupa kasih ke kita ya biar kita Siap. bisa puterin juga ya. Siap. Oke. Alright. Ya udah Dede, thank you so much. Thank you banget Dede. Lancar-lancar dulu Kita buat ketemu di lain single-singlenya. waktu. Buat apa tadi? Rumah Freestyle. Siap. Sama Hujan Hip Hop. banyak banget yang Hujan dikerjain Hip sama dia nih. Keren lu, men. Emang harus gitu ya kan. Pandemi bukan berarti Iya. lo harus berhenti, tapi Iya. harus terus bergerak. Ya kan. Siap, Ya, thank you banget Dede yang atas bergerak waktunya. pokoknya. Siap. Take Thank care, you, man. sehat selalu. Yuk, amin. Sehat-sehat juga buat yang di sana. Alright, that's it. Thank you so much Yes. for watching. Dan jangan lupa stay tune terus di YouTube channel kita Hip Hop Hore. Dan jangan lupa kasih saran juga siapa yang harus kita interview nanti di berikutnya Under the Radar. Taruh di komen di bawah. Taruh di komen. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Jangan lupa nyalain lonceng. Oke, dan ya udah. Dan jangan lupa ya. Bye bye. Deh.